Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Nama aslinya adalah Chang Chi-sun, seorang tokoh besar dalam sejarah Tao. Dalam dunia Taoisme, ia dikenal dengan nama Tao Mi Ching Chi, dan masyarakat luas menjulukinya sebagai Chiu Chu Huyang Tauren atau Bagua Sensian, Dewa Bagua. Banyak orang terpesona melihat rekaman dirinya di usia 80 hingga 90, bahkan 100 tahun. Wajahnya tetap muda, penuh vitalitas, tubuhnya tegak, dan pikirannya jernih. Pada tahun 2015, ketika berusia 104 tahun, ia masih terlihat sehat, tersenyum ramah, matanya jernih, tanpa tanda-tanda kelemahan orang tua, seolah waktu tidak mampu menyentuh dirinya. Siapakah dia sebenarnya? Chang adalah generasi ke-21 penerus aliran Longmen, Gerbang Naga, dari sekte Chuan Chen Jiao, aliran Tao terkenal yang diturunkan dari murid Chang Sanfeng, bahkan berhubungan langsung dengan Chiu Chuchi, yang pernah bertemu Genghis Khan. Artinya, Chang bukan sekedar tokoh spiritual biasa, melainkan tetua sah dari jalur Tao yang terhormat. Pengalaman spiritual yang luar biasa. Sepanjang hidupnya, Chang kerap berbagi kisah mistis. Ia mengaku 2 kali bertemu dewa, sekali di pegunungan dan sekali di tengah kota. Namun karena belum berjodoh, ia tidak mendapat bimbingan langsung. Dari situ ia menyimpulkan, dunia ini mungkin penuh dengan dewa tersembunyi yang terbaur dengan manusia, seperti dalam film Men in Black. Mereka bisa muncul dalam wujud orang asing yang tiba-tiba memberi wejangan cara memilih murid yang layak masuk ke barisan dewa. Ia sering menghubungkan pengalamannya dengan kisah klasik Tao, seperti Pak Sian Kuo Hai, 8 dewa menyeberangi laut, atau kisah Tie Kuai Li yang merasuk tubuh seorang pengemis. Menurut Chang, semua legenda itu adalah kiasan perjalanan spiritual sejati. Kematian yang telah diramalkan. Hal paling menggetarkan terjadi pada 28 Juli 2015. Pagi itu, di Changjiajie, Hunan, Chang masih bercanda dan berolahraga bersama murid-muridnya. Namun siang hari ia tiba-tiba meminta dupa, air mandi, serta jubah Tao baru. Setelah berwudu, ia mengenakan jubah, duduk bersila, lalu berdiam lama. Murid-murid mengira ia sedang bermeditasi, namun ternyata ia telah berpulang dengan damai. Dalam istilah Tao, ia telah menjadi dewa. Ajaibnya, pada hari pemakamannya, langit cerah mendadak memperlihatkan 2 awan berbentuk naga dan phoenix. Fenomena yang membuat warga setempat yakin bahwa kepergian Chang adalah tanda kepergian seorang suci. Masa kecil penuh derita. Chang lahir tahun 1912, tepat tahun pertama Republik Tiongkok di Henan. Keluarganya awalnya cukup mapan, namun runtuh akibat perang antar warlord. Ia jatuh miskin sejak kecil dan harus mengemis untuk hidup. Saat berusia 6 hingga 7 tahun, Chang mendengar pertunjukan rakyat tentang Han Xiangqi, salah satu dari 8 dewa yang menjadi abadi sejak kecil. Cerita itu menyalakan tekadnya menempuh jalan Tao. Di usia 12 tahun, ia bahkan nekat kabur mencari Gunung Chongnan, meski akhirnya hanya tersesat beberapa kilometer dari desa. Kemiskinan membuatnya sulit sekolah. Ia sempat bekerja di dapur sekolah agar bisa ikut belajar. Namun demi keluarganya, ia pernah mencuri roti untuk adiknya dan ketahuan. Pilihannya hanya 2, dihukum atau menjadi prajurit warlord. Ia akhirnya dipaksa masuk militer sebelum kabur untuk melanjutkan pencariannya pada jalan Tao. Pertemuan dengan guru besar. Pada usia 17 tahun, perjalanan Chang membawanya ke Pi Yun An di Gunung Sao Hua Sansi. Di sanalah ia bertemu Liu Mingchang, seorang tokoh besar Longmen. Melihat ketulusannya, Liu menerimanya sebagai murid dan memberi nama Tao Mi Ching Chi. Awalnya ia hanya memasak, namun segera ia diberi latihan dasar. Pak Pu Cingang Kong, 8 jurus Fajra, latihan tubuh yang sederhana namun kuat. 6 bulan kemudian,
Dalam meditasi, Chang merasakan tubuhnya seperti terangkat oleh awan. Gurunya kagum dan berkata, 6 bulan latihanmu setara 30 tahun latihan kakak seperguruanmu. Namun, ujian hidup segera datang. Karena harus memasak untuk ratusan pekerja panen, ia jatuh pingsan ke dalam tungku. Sejak itu, tubuhnya melemah dan batinnya terguncang. Gurunya lalu mengirimnya ke Xi'an untuk belajar pengobatan Tao. Di sana, ia menekuni kitab Pencao Kangmu dan ilmu nadi selama 3 tahun hingga menjadi tabib terkenal, mengobati orang tanpa meminta bayaran. Puncak perjalanan spiritual. Memasuki usia 40 hingga 50 tahun, Chang akhirnya sampai di Gunung Chongnan dan menjadi kepala kuil Lau Kuan Tai. Namun fitnah korupsi membuatnya mundur. Ia lalu mengasingkan diri di pegunungan selama puluhan tahun. Dalam kesunyian itu, lahirlah karya besarnya, Citi Yuan Liu, yang kelak menginspirasi komik modern Yi Ren Ci Xia. Karya ini menjelaskan filsafat Longmen dengan sistematis dan mendalam. Pada tahun 1998, ia diundang ke Thailand oleh Kuo Feng Yuan, seorang guru nasional. Walau Thailand mayoritas Buddha, ajarannya tetap dihormati. Namun ia menolak menetap, memilih kembali ke Tiongkok demi melanjutkan jalan Tao. Wejangan dan pandangan hidup. 1. Ramalan kematian. Ia berkata hanya bisa melihat 12 tahun ke depan. Benar saja, tepat 12 tahun kemudian, ia meninggal dunia di musim panas 2015. 2. Rahasia naga. Menurutnya, naga adalah makhluk atmosfer, sebagian tersembunyi dalam awan, sebagian terlihat bila dipandang dengan roh sejati. Yuan Shen. 3. Rahasia panjang umur. Ia menekankan keseimbangan yin yang. Bahkan fenomena fisik sederhana, ia tafsirkan dengan prinsip itu. Rahasianya menjaga vitalitas. Setiap kali buang air, rapatkan gigi tanpa bicara, agar energi vital tetap tersimpan. 4. Olahraga yang benar. Baginya, olahraga terbaik adalah berjalan perlahan. Olahraga berat yang menguras keringat justru membuang qi dan melemahkan tubuh. Penutup. Kisah hidup Chang Chisun adalah perjalanan epik dari pengemis kecil, prajurit warlord, murid Tao, tabib, hingga tetua spiritual berusia seabad lebih. Ia berpulang dengan damai, diiringi awan naga dan phoenix di langit, sebuah tanda yang diyakini masyarakat sebagai perpisahan seorang suci. Warisannya bukan hanya pada ajaran Tao, tetapi juga pandangan tentang kesehatan, meditasi, dan keseimbangan hidup yang selaras dengan sains modern. Tak heran bila hingga kini, ia tetap dikenang sebagai dewa Bagua yang sesungguhnya. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.